Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Itawari dengan nomor NIM 143400120. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS nomor 1, yaitu seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan kembali. Jelaskan bagaimana hasil eksperimen ini membantah model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford. Jawabannya ialah, pertama, sebagian besar partikel alfa melewati lempeng emas tanpa dibelokkan. Kedua, beberapa partikel mengalami pembelokan kecil. Ketiga, sebagian sangat kecil, sekitar 1 dari 8.000 dipantulkan kembali hampir ke arah datangnya. Bantahan terhadap model atom Thomson. Model atom Thomson dikenal sebagai plum pudding model, menggambarkan atom sebagai bola bermuatan positif yang terbesar dan merata, dengan elektron tertanam di dalamnya seperti kismis dalam puding. Menurut model ini, muatan positif tersebar merata sehingga partikel alfa yang bermuatan positif seharusnya melewati atom dengan sedikit atau tanpa pembelokan yang berarti. Namun, pada kenyataannya, bahwa beberapa partikel alfa dipantulkan kembali menunjukkan bahwa ada bagian dari atom yang sangat kecil namun bermuatan positif sangat besar, cukup kuat untuk memantulkan partikel alfa. Hal ini tidak mungkin terjadi jika muatan positif tersebar merata seperti dalam model Thomson. Dukungan terhadap model atom Rutherford. Rutherford menyimpulkan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Semua muatan positif dan hampir seluruh massa atom terkonsentrasi di pusat yang sangat kecil, yang ia sebut ialah inti atom. Elektron mengelilingi inti dalam ruangan kosong tersebut. Berikut gambar eksperimen hamburan sinar alfa. Eksperimen hamburan sinar alfa, bagian kiri gambar. Seperti gambar berikut. Sumber partikel alfa menembakkan sinar alfa ke lempeng 4 tipis gold foil. Sebagian besar partikel alfa panah lurus melewati foil tanpa gangguan. Beberapa partikel menyinggung dari jalurnya karena bertabrakan atau mendekati sesuatu yang bermuatan positif. Sebagian kecil dipantulkan kembali, artinya mereka mengenai sesuatu yang sangat padat dan bermuatan positif, yaitu inti atom. Detektor sekeliling foil mencatat arah partikel-partikel ini. Di sebelah kanan gambar ada perbandingan model atom. Model Thomson, atau digambarkan sebagai bola bermuatan positif dengan elektron tersebar seperti kismis dalam puding, model ini tidak bisa menjelaskan mengapa partikel alfa dipantulkan. Yang terakhir ialah model Rutherford, menjelaskan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong dengan massa dan muatan positif terkonsentrasi di inti kecil di pusat, elektron mengelilingi inti ini. Kesimpulannya ialah, gambar ini menunjukkan bahwa eksperimen membuktikan adanya inti atom sehingga membantah model Thomson dan mendukung model Rutherford. Soal nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana prinsip Hahn, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi, dan berikan dengan contoh huruf Fe dan ion besi 2. Jawaban nomor 2 yaitu prinsip Hahn. Prinsip ini menyatakan bahwa elektron akan menempati orbital-orbital yang memiliki energi sama, seperti 3D atau 2P, dengan arah spin yang sama terlebih dahulu sebelum berpasangan. Ini menimbulkan tolak-menolak elektron dan menstabilkan atom. Larangan Pauli, prinsip ini menyatakan bahwa dua elektron dalam satu orbital tidak bisa memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Artinya, satu orbital maksimum diisi oleh dua elektron dengan spin yang berlawanan. Contoh unsur besi, yaitu nomor atom sama dengan 26, jumlah elektron sama dengan 26, langkah pengisiannya yaitu ikuti aturan Aufbau untuk urutan orbital. Terapkan larangan Pauli saat memasukkan elektron ke orbital, maksimal 2 atau spin berlawanan. Terapkan prinsip Hahn di orbital setara misal 3D. Konfigurasi elektron Fe ialah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, dan 3d. Contoh ion besi. Ion besi berarti kehilangan 2 elektron dari atom Fe. Elektron yang hilang berasal dari orbital dengan energi tertinggi yang lebih dahulu, yaitu 4s dibandingkan dengan 3D. Soal nomor 3A yaitu sejumlah logam besi direaksikan dengan gas klorin menghasilkan besi klorida jika tersedia 10 plus 20 gram besi dan dilewatkan 10 liter gas klorin pada STP, hitunglah mol masing-masing reaktan. Jawaban 3A yaitu untuk menghitung mol masing-masing reaktan, kita perlu menggunakan data massa dan volume yang tersedia. Reaksi kimia
Reaksi antara logam besi dan gas klorin membentuk besi 3 klorida. 2Fe plus 3Cl2, 2Fe Cl3, 2Fe plus 3Cl2, 2Fe Cl3. Diketahui massa besi total 10 plus 20 sama dengan 30. 10 plus 20 sama dengan 30 gram. Volume gas klorin 10,0 yang artinya 10,0 liter pada STP. STP sama dengan 1 mol sama dengan 22,4 liter. Selanjutnya kita menghitung mol Fe. Massa mol Fe sama dengan 55,85 G per mol. Mol Fe sama dengan 30 gram per 55,85 G per mol, yaitu 0,537 mol. Setelah itu kita menghitung mol Cl2. Pada STP, mol Cl2 10,0 liter per 22,4 liter per mol, yaitu 0,446 mol. Kesimpulannya, mol Fe yaitu 0,537 mol, sementara mol Cl2 sama dengan 0,446 mol. Soal B yaitu reaktan pembatas. Jawabannya ialah untuk menentukan reaktan pembatas, kita harus langkah pertama yaitu menuliskan reaksi yang setara. Yang kedua, mengubah massa Fe dan volume Cl2 menjadi mol. Yang ketiga yaitu membandingkan perbandingan mol aktual dengan perbandingan mol stoichiometry. Bandingkan dengan perbandingan stoichiometry, karena tadi kita telah menuliskan reaksi yang setara dan sudah mengubah massa Fn dan volume Cl2 menjadi mol. Dari reaksi 2 mol Fe per 3 mol Cl2 diketahui 0,537 mol Fe per X sama dengan 2 per 3. Kita cari berapa mol Cl2 yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 0,537 mol Fe, yaitu X sama dengan 3 per 2 kali 0,537, yaitu menjadi 0,806 mol Cl2. Tapi kita hanya punya 0,446 mol Cl2, yaitu Cl2 adalah reaktan pembatas. Soal C yaitu hitung massa besi 3 klorida yang terbentuk. Langkah pertama yaitu hitung dahulu massa total Fe. Diketahui massa besi sama dengan 10 ditambah 20 gram, yaitu menjadi 30 gram. Volume gas Cl2 sama dengan 10,0 liter. Pada STP menjadi 1 mol gas sama dengan 22,4 liter. Langkah berikutnya yaitu menentukan mol masing-masing reaksi. Mol Fe, MrFe sama dengan 55,85 G per mol. Mol Fe sama dengan 30 per 55,85 menjadi 0,537 mol. Mol Cl2 sama dengan 10,0 per 22,4 menjadi 0,44 mol. Langkah berikutnya yaitu bandingkan rasio mol aktual dengan rasio mol stoichiometry. Reaksi menjadi 2Fe dibagi 3Cl2 menjadi rasio stoichiometry sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,667. Cek rasio aktual, mol Fe per mol Cl2 sama dengan 0,537 per 0,446 menjadi 1,204. Karena rasio aktual, rasio stoichiometry, maka Cl2 adalah reaksi pembatas. Langkah selanjutnya yaitu hitung mol FeCl3 yang terbentuk dari persamaan MrFeCl3 sama dengan 55,85 ditambah 3x 35,45 menjadi 55,85. Setelah itu ditambahkan menjadi 106. Massa FeCl3 sama dengan 0,297 dikali 162,2 yaitu menjadi 48,2 gram. Jawaban akhirnya ialah massa FeCl3 yang terbentuk adalah sekitar 48,2 gram. Soal D yaitu massa sisa reaktan berlebih jika ada. Langkah pertamanya yang harus kita cari ialah menentukan massa total besi Fe. Massa Fe sama dengan 10 tambah 20 menjadi 30 gram. Massa molar Fe sama dengan 55,85 G per mol. NFe sama dengan 30 per 55,85 menjadi 0,537 mol. Langkah selanjutnya ialah menentukan mol Cl2. Gas Cl2 sama dengan 10,0 liter pada STP menjadi 22,4 liter per mol.
NCl2 sama dengan 10,0 per 22,4 menjadi 0,446 mol. Langkah selanjutnya ialah membandingkan perbandingan mol berdasarkan reaksi. Dari persamaan 2Fe dibagi 3Cl2 menjadi NFC per 2 dan NCl per 3. Cek siapa saja yang menjadi reaksi pembatasan, yang dimana caranya ialah NFe per 2 sama dengan 0,537 per 2 menjadi 0,269. NCl2 per 3 sama dengan 0,446 per 3 menjadi 0,149. Karena NCl per 3 lebih dari NCl per 2, maka Cl2 adalah reaksi pembatas dan Fe adalah reaktan terlebih. Langkah selanjutnya ialah hitung jumlah Fe yang bereaksi. Cl2 yang tersedia yaitu 0,446 mol dari stoikiometri. 3 mol Cl2 bereaksi dengan 2 mol Fe, yaitu perbandingan NFe bereaksi sama dengan 2 per 3 dikali 0,446 menjadi 0,297 mol. Langkah terakhir yaitu NFe sisa sama dengan NFe awal dikurangi NFe bereaksi sama dengan 0,57 dikurang 0,297 sama dengan massa Fe sisa sama dengan yaitu 0,240 dikali 55,85 yaitu menjadi 13,4 gram. Jadi bisa kita simpulkan massa sisa reaktan terlebih Fe ialah 13,4 gram.